Tanpa babi bu atau basa-basi, langsung saja kita mulai. Serbu! Ayo tangkap bebeknya! Jangan sampai lepas! Wah! Langsung disergap si buaya. Kalau dilihat dengan mata, kecepatan sergapannya secepat kilat. Cakep! Si buaya sampai digendong begitu sama Bunda. Ya iyalah Bunda, tetap aja itu buaya. Sejinak-jinaknya buaya, dia tetap memiliki naluri liar ya teman. Wadaw, banyak banget. Wah, lapar bener nih kayaknya sob. Gak butuh waktu lama, ayamnya sudah ludes diserbu. Kalau Pak Hansip udah kasih kode tiup peluit, itu tandanya semua harus berhenti. Tapi kenapa ya? Karena ada sesuatu yang menggemaskan mau melintas nih. Siapa hayo? Yaps, siapa lagi kalau bukan Sobat Totan si bebek? Ayo baris yang rapi, tunjukkan kekompakan kalian. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Ayo terus. Di sini warga punya kebiasaan unik teman. Saat gerombolan bebek ini lewat, semua kendaraan sudah pasti auto berhenti. Wih, keren ya. Karena sama-sama menggunakan jalan yang sama, jadi etikanya ya harus bergantian. Ini baru namanya saling menghargai sesama pengguna jalan. Cuakep. Teman, kalian tahu gak sih kenapa bebek sering jalan bergerombolan seperti ini? Selain karena bebek pandai meniru, bergerombol ternyata juga dapat membuat mereka terlihat lebih besar, sehingga akan mengecoh para predator. Kirmix alias Kirimliximil. Oh iya, mereka adalah bebek Mojosari asli dari Mojokerto, Jawa Timur. Sobat Totan yang satu ini adalah bebek lokal asli kebanggaan Indonesia. Bisa dibilang Sobat Totan ini akamsi alias anak kampung sini. Bebek Mojosari ini terkenal sebagai petelur handal. Meski badannya agak mungil, tapi produksi telurnya nggak main-main. Udah gitu, ukurannya besar-besar. Jadi jangan remehin si momi-momi produktif ini ya. Tubuh bebek Mojosari didominasi oleh bulu berwarna coklat. Para peternak percaya, warna coklat menandakan kalau sang bebek punya produktivitas yang tinggi. Lihat, kalau mereka sedang berkumpul, udah kayak coklat berjalan ya. Duh, jadi lapar. Loh, itu kok ada bebek yang warnanya beda sendiri sih? Kamu nyasar apa gimana nih sob? Tenang, Sobat Totan ini bukan salah alamat kok. Jadi bebek putih ini adalah alfa jantan pimpinan koloni. Nah, warnanya memang beda sendiri supaya bisa terlihat jelas oleh kawanannya. Bebek alfa tidak selalu berada di depan teman. Mereka terkadang juga suka masuk barisan tengah, samping, sampai belakang. Keren sob, ini baru pemimpin yang suka melindungi kawanannya. Cuakep. Oh iya, kalau Pak Hansip Edi ini memang rutin mengangon bebeknya setiap hari ke sawah teman. Biasanya sawah yang menjadi tujuan adalah yang baru saja panen, karena bebek bisa menemukan beragam makanan di situ. Meski saat mencari makan mereka berpencar, tapi saat Pak Hansip sudah mengangkat kayunya, semua bebek otomatis langsung mengikuti. Siap gerak, maju, jalan, tuh dua. Sopo sing kate melok nyekel lomba bebek? Kaget. Pak Hansip ini loh, datang.
tujuannya mau ngajak lomba nangkap bebek. Come on Bu Ibu, let's go. Kita ikutin Pak Ketua. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, akhirnya kita sampai nih di arena lombanya. Oke, kalau begitu, semua ibu-ibu langsung bersiap ya. Di sisi kanan sudah berjejer 6 orang ibu-ibu yang siap bertanding memperebutkan si bebek. Menang, menang, menang. Itulah jargon kita. Dan di sisi sebelah kiri, seluruh supporter juga sudah bersiap untuk memberi semangat. Ayo, gemakan yel-yelmu. Yeay! Bukan cuacanya aja nih yang panas, tapi suasana di arena juga ikut memanas. Oke, tanpa babi bu atau basa-basi, langsung saja kita mulai. Serbu! Ayo tangkap bebeknya! Jangan sampai lepas! Lihat teman, meski dalam keadaan terdesak karena mau ditangkap, para bebek ini tetap lari sambil berkelompok. Bukannya malah mempermudah, jadi malah semakin sulit tuh menangkapnya. Apalagi bebek Mojosari terkenal dengan kemampuan berlarinya karena memiliki postur yang ramping. Jadi bisa langsung satset-satset tuh untuk mengecoh para ibu-ibu ini. Ayo, giring ke pojokan Bu Ibu, biar mudah menangkapnya. Dan ciats! 1 ekor tertangkap. Tangkap lagi. Dan yaps, semua peserta sudah dapat lebih dari 1 ekor. Luar biasa. Nah, untuk pemenang juara satunya lomba bebek ini adalah Ibu Baju Oranye. Selamat untuk ibu sang pemenang. Mantap deh. Hadiahnya Otan kasih 1 paket sembako. Lumayan kan bisa buat masak 1 minggu. Nggak cuma itu aja, si ibu ini juga dapat piala bergilir dari si Otan. Kirin mixi mil. Kalintang akur banget sih sama ayam. Ajak Otan juga dong kak. Tapi kok digoyang-goyang gitu sih? Loh, kok kepalanya tetap stabil nggak ikut goyang-goyang? Oh iya, ayam kan punya sistem vestibular di kepalanya. Jadi meski badannya digoyang-goyangkan, kepalanya akan tetap stabil tuh. Nah, kira-kira kalau sobat Otan si bebek ini punya kemampuan yang sama nggak ya? Oke Kalintang, mari kita coba. Lihat teman, ternyata bebek juga punya kestabilan di kepalanya tuh. Saatnya kita bilang berhasil. Yeay! Sama seperti ayam, stabilitas kepala unggas ini dihasilkan oleh sistem vestibular. Pada leher unggas terdapat banyak tulang dan sendi, sehingga membuat leher mereka bisa fleksibel. Oh iya, kestabilan ini sangat berfungsi untuk membantu penglihatan mereka saat berlari, loncat, atau terbang. Jadi walau banyak bergerak, penglihatan mereka bisa tetap stabil. Wih, mantul! Wih, Kalintang bawa semprotan air nih. Kayaknya mau mandiin bebek ya. Otan ikut ya. Loh, kok nyemprotnya sedikit-sedikit sih kak? Kalau segitu mah namanya bukan mandi, tapi kecipratan. Walah, ternyata Kalintang bukan mau mandiin bebek teman. Tapi Kalintang lagi mau menguji bulu bebek. Apa benar bulu ini tahan air atau tidak? Coba kasih gambar close up-nya om kameramen. Wah, betul aja tuh. Pas disemprot, airnya langsung meluncur jatuh ke bawah. Keren. Nah, kalau bulunya kita rendam di dalam air, apakah masih tetap kering? Mirikiti cibi. Lihat teman, saat bulunya diangkat, banyak air yang turun karena bulu bebek tidak dapat menyerap air.
Sudah tahu kenapa? Karena bulu bebek ini mengandung minyak, sehingga bisa tahan terhadap air, teman. Minyak ini dihasilkan dari kelenjar yang ada di bagian ekor bebek. Tujuan bebek melapisi tubuhnya dengan minyak adalah agar saat berenang bulunya tidak basah, sehingga suhu tubuhnya menjadi lebih stabil. Saatnya kita ucapkan wadidaw! Teman, selain anti air, ternyata bebek juga tidak bisa mengeluarkan keringat loh. Tapi tenang, sobat Totan ini punya kemampuan untuk mengatur suhu tubuh mereka kok. Saat cuaca panas, bebek lebih memilih untuk berenang di air untuk menstabilkan suhu di dalam tubuhnya. Itulah mengapa, walau tidak berkeringat, tapi sobat Totan ini rajin banget mandi. Nah, kalian jangan mau kalah ya sama bebek. Harus rajin mandi tuh, biar tetap wangi kayak Otan. Wah, kayaknya lagi ada pesta besar nih. Tuh lihat, bebeknya banyak banget. Makan sepotong aja udah kenyang ya. Apalagi kalau sebanyak ini. Wedeh. Oh ya, bebek sebanyak ini disajikan dalam acara Grebek Bebek di Desa Sukomarto. Pesta ini rutin dilaksanakan dan sudah turun-temurun, teman. Istimewanya nih, ada ribuan ingkung bebek yang dibuat oleh warga, kemudian disedekahkan kepada mereka yang datang dan kurang mampu. Mantap! Asal-usul bebek dijadikan simbol dalam upacara ini bermula dari zaman kerajaan Demak terdahulu. Di bawah kepemimpinan Raden Fatah, Desa Sukomarto menjadi salah satu tempat untuk menyiarkan agama Islam. Tapi nggak cuma menyebarkan agama saja nih, tapi beliau juga membantu perekonomian warga dengan cara beternak bebek. Sejak saat itulah, tradisi yang diselenggarakan di sini selalu menggunakan bebek sebagai simbol penghargaan dan kemakmuran. Germaks, keren maksimal! Siapa sih di sini yang bisa nolak makan daging bebek? Dagingnya yang gurih dan teksturnya yang padat bisa langsung auto memanjakan lidah tuh. Tapi kadang-kadang kalau masaknya nggak benar, masih terasa tuh bau anyirnya. Nah, tenang. Otan punya jawabannya agar daging bebek nggak bau anyir lagi nih. Ibu-ibu kesayangan Otan, tolong dicatat baik-baik ya. Yang harus dilakukan pertama ialah membersihkan bulu bebek. Apalagi di bagian berutunya, harus benar-benar bersih ya. Lanjut, bila sudah bersih, ini dia gongnya. Buang simpanan minyak yang ada di area berutu bebek. Setelah dibuang, lalu cukup dipencet-pencet aja nih, hingga minyak yang berwarna kuning pucat keluar semua. Karena di bagian ini tersimpan minyak dari lemak yang bisa memicu bau amis. Nah, kalau sudah begini, bebek langsung bisa diolah sesuka hati deh. Selain rasanya yang enak, daging bebek juga dapat menjaga kesehatan tulang hingga jantung loh. Mantul! Loh, kok ada suara aneh? Lah, ternyata Bunda sama Paman yang bersuara. Tan, manggilnya unik tuh Tan. Kayak manggil ayam tapi keras. Datang semua Tan, buayanya datang Tan. Wah, benar teman. Buaya dari segala penjuru beneran datang. Padahal suaranya tadi malah kayak manggil ayam peliharaan. Rupanya begitulah kebiasaan Paman Kiper di sini, teman. Suara unik seperti ini rupanya jadi penanda waktunya makan. Kemampuan pendengaran buaya memang luar biasa peka, teman. Di alam liar, buaya mampu menandai lokasi mangsanya mengandalkan suara. Makanya Paman Kiper mencelupkan ayamnya ke air. Ini untuk penanda di mana lokasi makanannya. Nah, Bunda, Paman, buayanya udah siap tuh.
pakai babi bu, langsung disergap si buaya. Kalau dilihat dengan mata, kecepatan sergapannya secepat kilat. Eits, tapi Om kameramen bawa kamera slow motion. Mainkan videonya Om editor. Dalam tayangan lambat terlihat betapa luar biasa lompatan dan juga akurasi si buaya mendapatkan buruannya. Cakep. Otan salut sama kamu sob. Buaya mengandalkan ekornya untuk banyak fungsi teman. Mulai dari pertahanan diri, menambah kecepatan saat berenang, hingga mendorong mereka keluar air layaknya torpedo untuk mendapatkan mangsa yang ada di udara. Di alam liar, buaya harus bisa bertahan hidup dengan berburu hewan apapun, bahkan burung dan kelelawar yang terbang di atas air. Dan kalau sudah sekali tergigit, mustahil mangsanya mampu melepaskan diri dari gigi taring dan rahang kuatnya. Ya ampun, Bunda! Mau kemana itu lewat becek-becekan lumpur? Di balik tembok ini, ternyata ada buaya raksasa bernama si Boy, teman. Heads! Sebelum melangkah masuk, pastikan aman ya Paman Kiper. Pastinya si Boy di sini juga sama teman-temannya kan? Tuh, makanya si Paman memeriksa kolamnya dengan bambu dan sengaja membuat suara berisik. Tujuannya biar buaya yang di dekat situ menyingkir. Tuh, si Boy. Buaya maskot sini besar sekali. 5 meter ya, Mas? Lebih. 5 meter lebih. Tuh, besar sekali tuh. Kan tuh. Ngeri ya, Tan. Kita harus waspada. Wah. Begini toh rupanya penampakan si Boy. Buaya maskot penangkaran di sini. Gede bener. Selain menjadi maskot karena ukurannya yang besar, Boy menjadi spesial karena ia termasuk buaya yang kalem, teman. Semakin besar buaya, maka pergerakannya pun melambat. Jadi jangan heran ya kalau Sobat Otan ini santuy dan gak begitu agresif. Teman, sekarang Bunda dan Paman mau memilih calon penerus Boy nih. Kita ikutin yuks. Wah, lagi rame-rame asik kumpul nih. Ini adalah kandang buaya remaja, teman. Rupanya Bunda dan Paman Kiper lagi ada tugas memindahkan salah satu buaya di sini ke kandang lain. Ngomong-ngomong, buayanya kenapa pakai dipindah segala sih, Bunda? Emang kontrakannya udah habis? Tan, nih, kita mau pindahan buaya yang cantik, yang warnanya lain, warnanya kuning keemasan, biar beda ya, Mas? Iya. Mau dipindahin di sana, di tempat pembesaran, ya. Cepet gemuk. Walah, begitu toh. Itu dia buayanya. Wah, kalau tugas berbahaya begini harus punya keahlian khusus, teman. Jadi nggak bisa dilakukan sembarang orang. Kalau kondisi buayanya sudah kalem, masukkan tali ke moncong buayanya, lalu set. Semudah itu saja, teman. Si buaya tertangkap dan sudah bisa diamankan. Sejatinya, gigi dan rahang buaya adalah senjata paling berbahaya, teman. Namun ketika rahangnya sudah menutup, meski hanya dengan seutas tali, buaya tidak memiliki kekuatan cukup untuk membuka mulutnya kembali. Si buaya sampai digendong begitu sama Bunda. Di air kamu boleh jadi jagoannya, Sob. Tapi kalau sudah terikat begitu, kamu kayak boneka, Sob. Membawa buaya seperti ini tidak melukai dan menyakiti si buaya ya, teman. Oke, Paman. Sekarang kita lepaskan dia. Selamat datang
di rumah barumu, Sob. Bunda! Aduh, Bunda kan Ratu Venom. Ngapain dorong-dorong gerobak gitu? Mau kerja bakti? Loh, wih, itu kan ceker ayam. Bunda mau ngasih makan buaya nih, pasti. Wah, kalau sebanyak ini sih, udah pasti cekernya buat ngasih makan buaya se-RT. Ayo Bun, kita kasih cekernya. Waktunya mukbang. Woohoo! Buaya-buaya ini baru umur 2 tahun. Tapi lahap banget tuh, makanya tuh. Meski mereka tergolong masih remaja, jangan remehkan insting buaya, teman. Naluri untuk merebut makanan dari pesaingnya gak ada bedanya sama buaya dewasa. Coba Om Editor, Otan mau nonton tayangan lambatnya. Tuh kan, refleks gigitannya betul-betul menyeramkan. Meski penglihatan mereka terbatas, tapi instingnya tajam. Di mana ada cekernya, langsung disergap dengan buas. Kalem Sob, kalem. Salah-salah kamu nyaplok mulut temennya lo nanti. Tapi kalau Tan perhatikan, buayanya makan tanpa mengunyah, teman. Gigitannya hanya untuk memastikan makanannya bisa masuk ke dalam mulutnya. Setelah itu langsung telan deh. Gak heran kalau ada buaya yang terlihat menelan batu. Rupanya itu adalah cara untuk membantu pencernaannya. Tan, udah mau ngapain nih bawa sikat gigi? Jangan salah Tan, ini bukan buat gosok gigi Bunda, tapi buat gosok gigi buaya. Hah? Sikat gigi buaya? Waduh, ini beneran Bon? Mau nyikat gigi si buaya ini? Aduh, mana gede banget begitu buayanya. Sudahlah Bun, ngapain sih cari masalah? Waduh, Otan ketipu Om kameramen nih. Ternyata buayanya masih kecil toh. Tapi meski masih kecil, buaya ya buaya. Tetap saja ini berbahaya dan bisa melukai. Kenapa sih Bunda harus disikat segala giginya? Tan, Bunda mau gosok gigi buaya nih. Karena ini buaya piaraan, jadinya kita bersihin giginya biar bersih, biar nggak ada sisa-sisa makanan, biar nggak infeksi ya Mas. Ya iyalah Bunda, tetap aja itu buaya. Sejinak-jinaknya buaya, dia tetap memiliki naluri liar ya teman. Jadi jangan sekali-sekali meniru. Cuma kamu kok kalem banget sih Sob? Apa kamu memang benar-benar udah jinak? Perkenalkan teman, dia si Kuning, buaya maskot di sini yang juga jadi idola. Paman Kiper rupanya sudah hafal betul sama karakter si Kuning ini. Tuh kalau lihat si Kuning, saking jinaknya, sampai keenakan gitu disikatin giginya. Ini sih sesuatu yang langka teman. Si Kuning bisa jadi buaya kesayangan di sini, ternyata ada kisah tragisnya loh. 4 tahun lalu, ia ditemukan terlentang dan tidak bergerak sama sekali saat paman memeriksa kandang. Rupanya dia menjadi korban perundungan buaya lainnya. Hukum alam memang keras, siapa yang tidak kuat pasti akan tersingkir. Paman sempat mengira jika si Kuning sudah mati. Meski kritis, rupanya dia masih hidup dan bisa diselamatkan. Sejak itulah Kuning menjadi salah satu maskot di penangkaran ini. Ditambah karakter Kuning yang semakin jinak, membuat pengunjung semakin suka dengannya. Duh Sob, Otan salut deh sama perjuangan hidup kamu. Tetap semangat ya. Ada apa nih rame-rame begini? Kok bawa-bawa karung ya? Wah, jangan-jangan Bunda Iin habis evakuasi ular besar. Ih.
Lah, kok malah tepuk tangan? Lagi panggil abang tukang bakso ya, Bun? Walah, ternyata karung tadi isinya bukan ular, tapi ayam. Tapi, Bunda mau mancing apa ya? Kok umpannya pakai ayam? Wah, dapat nih, Tan. Nih, Tan, dapat. Dapat ikan, Bun. Oh, bukan, Tan. Bunda lagi kasih makan bulus nih. Bulusnya banyak banget nih, Tan. Besar banget, Tan. Lihat, Tan. Banyak banget nih, Tan. Tuh. 1, 2, 3, 4. Wadaw, banyak banget. Ternyata tepuk tangan tadi adalah cara untuk memancing bulus keluar dari persembunyiannya, teman. Sekali dipancing makanan, semua langsung nyamber. Tan. Wah, ternyata gigitan sama tarikannya tenaganya bulus itu kuat sekali nih, Tan. Wah, tangan Bunda Iin sampai bergetar megangin talinya. Moncongnya yang runcing seperti paruh bisa mematahkan tulang ayam dengan mudah. Makanya gak heran jika gigitan bulus sangat kuat. Oh iya, bulus juga tidak akan sungkan untuk menggigit apa saja jika merasa terancam. Bulus atau labi-labi memang jenis kura-kura, teman. Bedanya, bulus memiliki cangkang atau karapas yang lebih lunak dibanding kura-kura darat. Wah, lapar bener nih kayaknya, Sob. Gak butuh waktu lama, ayamnya sudah ludes diserbu. Oh iya, teman, Otan dan Bunda Iin sekarang ada di Kampung Bulus, Desa Tawun, Ngawi, Jawa Timur. Meski bulus belum masuk status terancam punah, tapi diperkirakan akan punah jika diperdagangkan terus-menerus. Uniknya, sobat Otan di Desa Tawun ini berkembang biak sangat banyak. Sebenarnya kamu ini siapa, Sob? Ayo ngaku. Percuma Otan tanya si bulus. Mereka diam-diam aja tuh. Mending Otan tanya sekretaris desa di sini ya. Pak, sebenarnya ada cerita apa di balik munculnya bulus di Desa Tawun? Dari kumpulan orang-orang ini, dia menetap di sini dan terjadi di sini waktu itu terjadi musim kemarau panjang, nggak ada air, nggak ada hujan. Terus dari anak Ki Patimentaun ini, satu Haskaryo, dua Ludrojoyo. Ya, yang Ludrojoyo itu dia bersemedi di lokasi di Tawun itu. Setelah bersemedi, tiba-tiba muncul letusan. Mungkin ya itu lama sekali ya bertapanya, itu muncul letusan, terus timbul sumber air, mata air di desa sini. Di saat bersamaan dengan itu, beliaunya, Ludrojoyonya ini moksa hilang kan, moksa. Di dalam sumber mata air itu muncul dua habitat, ya satu itu ikan gabus, satunya bulus. Itu ya sampai sekarang bulusnya masih ada sampai sekarang. Walah, ternyata itu dia, teman. Kisah legenda di balik hidupnya ribuan ekor bulus di sepanjang sungai Desa Tawun. Waduh, lumayan juga nih dapat bulus remaja. Hati-hati, Bun, jangan sampai tergigit. Tan, udah penasaran nih. Coba kita timbang ya. Yang besar-besar nggak dapat, yang ini dapat, boleh lah. Yuk. Berapa ya beratnya? Tan, beratnya hampir 3 kilo. Kira-kira usianya ini sekitar ya kurang lebih 4 tahun. Gimana yang besar banget itu ya, Tan? Beratnya seberapa? Walaupun Bunda belum bisa menangkap bulus terbesar di Tawun, tapi menemukan anak dan remaja bulus artinya siklus berkembang biaknya masih sangat bagus, teman. Tapi Bun, sebaiknya kita lepaskan lagi ya. Yang Otan tahu, menangkap bulus di sini akan mendapatkan sial.
banyak kejadian itu yang terjadi di kalau orang-orang sini itu nggak boleh ngambil, tapi banyak orang yang dari luar itu banyak yang ngambil dan itu nggak bisa sampai keluar desa Tawun itu udah kecelakaan. Kalau ada orang ngambil, ada orang bawa gitu kan dari dulu tuh pasti ada tragedi. Sampai rumah ya sakit, kadang-kadang ya ada kecelakaan gitu. Nanti kalau ada orang ambil misalkan, nanti kalau sudah keluar dari sini, biasanya ada belah-belah gitu loh, seperti ya sakit, seperti apalah itu. Alamak, sungguh aneh tapi nyata. Warga desa Tawun dan sekitarnya memang mempercayai mitos bulus ini, teman. Kalau mereka sangat yakin dengan keburukan yang terjadi, pasti ini BBB alias bukan bulus biasa.